يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه wa ala alihi. Bapak sekalian, alhamdulillah kita baru saja sama-sama baca salawat. Perlu diketahui bahwa guru kita ini ngajar kitab hadis Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi Damaskus Suriah. Kepada guru kami Bapak Ustadz Ahmad Khomsani LC dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sawfa yakun wa ma huwa kainun wa ma huwa lam yakun. لو كان كيف كان إنما أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Wa ba'du ma'asyiral hadirin wal hadirat. Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah Masjid Taufikur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali. Ini kali kedua saya hadir di negeri Cakung ini. Dari Jakarta Selatan lumayan jauh ya Pak. Dari jam 3:30, 4 sampai sini selamat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpul kita di pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Kita sampai sekarang di awal tahun 2022 Pak. As-sinnu yazdad wal umru yanqus. As-sinnu usia kita nih nambah, wal umru yanqus, tapi umur tuh berkurang Pak. Kalau asin itu dalam bahasa Arab al-adad, hitungan pakai angka Pak. Umur kita 30 jadi 31, 40 41.
Kalau saya lihat bapak-bapak di sini rata-rata umurnya kalau nggak 30-40 ya. Ini umur apa sisa nih? Usia, kalau usia as-sinnu itu angka tambahan. Tapi kalau al-umru huwa dawamun ni'am. Al-umru itu dawam an-ni'am, kenikmatan, keenakan, sesuatu yang enak yang kita rasainnya berulang-ulang. Ini berkurang kalau angkanya nambah. Saya kasih contoh Pak. Umur-umur kayak sekarang, kayak bapak nih yang sudah 50, 60 sih kalau saya lihat belum ada sih ini. Semua kelihatan masih muda-muda sekali. Kalau kita yang masih seger Pak, maaf, ketemu sama sate kambing 10 tusuk sama sop kambing nasinya 2, habis apa enggak Pak? Oh, nggak usah ditanya Pak Ustadz. Tapi kalau yang sudah al-umru yangkus nih, umur sudah 50, 60, dikasih sate kambing 10, sop 1, dikasih nasi, habis apa enggak Pak? Oh, ini emang lapar Pak, emang doyan makan ya. Al-umru yangkus, kenikmatan tuh udah berkurang. Kalau dikasih makan jagoan. Cuma kadang sudah kadung jadi ustadz Pak. Kalau kita ditawarin makanan ada adabnya, nggak bisa makan banyak. Makanya hati itu bawaannya begitu. Ya makanya kadang-kadang ada yang ngertiin, ada yang enggak. Ya kalau ada yang ngertiin dibungkus, alhamdulillah. Kalau yang kemudian nggak ngertiin ya kita doain aja Pak, biar selamat dunia akhirat. Nah, maka di awal tahun ini mudah-mudahan Allah menjadikan usia kita yang terus bertambah ini, dari angkanya bertambah juga amal soleh kita. Dari umur kita yang kemudian berkurang ini, mudah-mudahan berkurang juga dosa dan maksiat kita, sehingga kita menghadap kepada Allah dalam keadaan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Diawali Pak dengan 2 nasihat ini. Tadzakkar bi amrayni wa tansa bi amrayni. Mari mengawali subuh ini dengan bagaimana nasihat tadzakkar bi amrayni wa tansa bi amrayni. Lupakan 2 hal dan ingat 2 hal. Tolong ini oleh-oleh kita. Tansa bi amrayni, tadzakkar bi amrayni. Lupakan 2 hal, ingat 2 hal. Apa yang harus dilupakan? Al-awwalu al-a'malu as-salihatu. Amal soleh yang sudah kita lakukan jangan diingat-ingat Pak. 2021, 2020, 2019 dan sebelumnya, semua amal soleh yang udah kita lakukan jangan diingat-ingat. Biasanya ini suka keingetan lagi, diungkit lagi kalau ada yang nanya nih. Meskipun pertanyaannya nggak nyambung sama jawabannya. Saya kasih contoh Pak. Kita biasa kalau pagi kan habis ta'lim, kadang habis ba'da sholat subuh olahraga pagi ya Pak. Ya Bu ya. Bu. Masih ada di belakang ya. Kalau kita olahraga pagi sering ditanya Pak. Pak Haji rajin banget ini sama olahraganya. Tiap hari olahraga. Pertanyaannya Pak, tiap hari atau enggak olahraganya? Tapi jawaban kita suka berlebihan. Oh iya Pak Ustadz, saya tuh setiap pagi tuh mulai dari tahajud, terus subuh, nggak tidur lagi, olahraga Pak Ustadz. Yang nanya tahajudnya siapa Pak Haji? Nggak ada yang nanyain tahajudnya. Tapi kita pengen ngasih tahu sama orang yang nanya, saya bukan cuma tiap hari olahraga, tapi saya juga tahajud. Ini kebiasaan kita, tapi bukan orang Cakung Pak, orang Kebayoran. Kita udah, insya Allah ada orang datang ke masjid nih Pak, ke Taufikur Rahman nih, terus datang Pak, lalu kemudian sholat subuh, tamu lah. Pas giliran sholat subuh jamaahnya rame begini, Masya Allah, ditanya nih salah satu, Mas, ini memang setiap subuh seperti ini jamaahnya? Kan pertanyaannya setiap subuh Pak. Lalu kemudian dijawab sama dia,
Oh ini alhamdulillah Bu, semenjak saya jadi pengurus masjidnya, ini memang masjid ini rame. Saya nggak nanya siapa struktur pengurusnya. Yang ditanya ini memang seramai ini setiap hari apa enggak? Dan kita sering melakukan itu. Makanya kata nasihat ini, tansa bi amroini, lupakan dua hal. Amal soleh yang sudah dilakukan lupakan. Nah dalam Riyadhus Shalihin ini diingatkan bagaimana firman-Nya Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah enggak melihat amal soleh kita yang berwujudnya Pak. Allah enggak ngelihat karpetnya, Allah enggak ngelihat kipas anginnya, Allah enggak ngelihat lampunya, Allah enggak ngelihat mic-nya. Walaki yanaluhu taqwa, yang Allah lihat takwanya. Saya kasih contoh Pak. Contoh. Misalnya ada orang sedekah karpet ini dilelang. Lalu kemudian ada orang yang mau ikut sedekah misalnya. Lalu kemudian jalan 2 tahun karpet ini rusak Pak. Mau ganti, ini kan warnanya merah, diganti warna yang hijau misalnya, ganti warna yang biru. Yang sudah sedekah di karpet yang sebelumnya pahalanya putus apa enggak Pak? Diulang nih, kurang kompak jawabannya. Pengen bilang putus nanti salah, pengen bilang salah nanti putus. Ini pertanyaan jebakan Ustadz nih. Nggak apa-apa Pak, benar atau salah Bapak tetap makan nasi kebuli setelah ini. La yanalallahu luhumaha, ini orang yang sedekah karpet nih Pak. Lalu kemudian karena pandemi lama nggak dipakai misalnya, lalu kemudian rusak, mau ganti dengan yang baru. Yang sedekah lama ini Pak, pahalanya putus apa enggak? Enggak Pak. Dalilnya Ustadz, la yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Nggak ada urusannya sama warnanya, nggak ada urusannya sama kainnya. Tapi yang jadi urusannya adalah takwanya. Sudah mau mengeluarkan, ngelawan rasa pelitnya, itu yang dicatat amal jariah. Makanya besok kalau ada kemudian lelang karpet lagi nih, ini udah tanda-tanda mau ganti nih Pak. Kenapa Ustadz? Sujudnya mulai agak sakit Pak. Nih mohon maaf. Supaya bulan depan udah ganti karpet Pak. Oh cepet Pak, karpet berapa sih? Kalau masing-masing 1 juta ketutup ini Pak. Emang Ustadz tuh kalau ngomong gampang banget Pak. Nah maka kemudian amal solehnya seorang gak dilihat dari fisiknya. Jadi kalau besok nanti ada lelang, sumbang aja Pak. Gak usah pakai nanya Bu, gak usah pakai nanya, Pak Ustadz saya mau ikutan sedekah karpet. Oh iya boleh. Saya mau ikutan 5 meter, misal per meter 100.000 Pak, misal. Tapi saya mau minta tolong Pak Ustadz, tolong karpetnya saya di soft yang pertama. Saya nanya Pak, kenapa Bu di soft pertama? Karena yang soft pertama yang dipakai sholat. Oh bagus ini cara berpikirnya. Tapi untuk nyampe soft pertama harus ngelewatin soft 5, 4, 3, 2, 1 Bu. Kalau ibu sedekah cuma soft yang pertama doang, berarti yang belakang ibu nanti ke masjid, bapak-bapak suruh terbang dari pintu ke soft awal. Maka pertanyaannya, kalau ada orang sholat berjamaah Pak, yang keisi soft 1, soft 2 misal nih Pak, lalu kemudian soft 5, soft 4 cuma keisi pas saat Jumat, pahalanya sama apa enggak sama yang pertama Pak? Sama, enggak ada urusannya. La yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Allah enggak ngelihat nanti bentuknya. Ini Riyadhus Shalihin ngajarin sama kita. Jadi apapun yang terjadi nanti di masjid ini, apa yang mau direnov, apa yang mau diperbaiki, Bapak nggak usah khawatir. Nanti amal solehnya orang putus, Ustaz. Enggak. Ini dalilnya Pak. Bagaimana Allah kuatkan di dalam surah Al-Hajj. Maka diingatkan, nggak usah khawatir. La yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Tansa bi amroini. Lupain 2 hal. 1, jangan ingat-ingat amal soleh. Yang kedua, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain sama kita. Sudah Pak.
mau dia dulu pernah melakukan kesalahan sama kita, kalau nanti kemudian sudah di masjid bareng Pak jamaah. Jangan sampai giliran kita sholat berjamaah, karena dia adalah orang yang pernah melakukan kesalahan sama kita, kita ingat-ingat terus. Giliran kita sholat pengen maju, soft kosong, suruh maju, maju Pak Haji. Enggak, antum aja yang maju. Itu maju. Kenapa? Di depan musuh saya Pak. Kenapa? Dia megang Thailand, saya megang Indonesia. Pakai kalah 4-0 lagi Pak. Leg kedua masih 2-2 Pak. Nggak apa-apa lah ya Pak, kalah di Liga AFF, kita balas di Liga Dangdut Asia Pak. Jangan kasih kalah apa lagi. Nah, maka kemudian ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada para ulama. Amal soleh kita jangan diingat-ingat, kesalahan orang lain jangan diingat-ingat. Yang perlu diingat apa Ustaz? Tadzakkar bi amrain. Yang perlu diingat dua. Kesalahan kita, dosa kita perlu diingat-ingat supaya bisa diperbaiki. Yang kedua yang perlu diingat-ingat lagi adalah kebaikan orang lain kepada kita. Jasanya orang jangan lupakan. Ini masjid, pewakafnya jangan dilupakan Pak. Para asatidz, para ulama yang dulu-dulu awal di sini pendirinya jangan lupakan. Kalau malam Jumat kalau ada pengajian, maka tawassulnya masukkan kepada mereka itu. Ulama-ulama kita yang ada di sini, ustadz-ustadz yang kemudian sudah ada di sini, mungkin almarhumin, almarhumat, maka masukkan mengingat jasa-jasa mereka. Kalau enggak ada mereka tidak. Saya pernah dengar cerita katanya masjid cuma sampai di dalam ini awalnya ya Pak. Terus kemudian ada perluasan. Nah ini mereka-mereka yang punya jasa-jasa ini kita ingat. Alhamdulillah. Barokahnya mereka, atas izinnya Allah kita dapat kenikmatan-kenikmatan ini. Makanya sekarang masjidnya sudah nikmat Pak. Udah kolaborasi. Kipas angin ada, AC juga ada. Belum pernah Pak ada masjid kayak gini Pak. Emang cuma Taufikur Rahman Pak. Oh Masya Allah, kipas angin ada, AC ada. Saya nggak tahu yang hiasan kipas anginnya apa AC-nya. Nah udah, Alhamdulillah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 AC-nya. Karena ngambil filosofi rukun Islam Pak. Atau mampunya cuma 5. Insya Allah. Nggak boleh marah ya. Ini ngaji, masa ngaji baperan. Maka kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita, Pak. Kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah, lan tanalul birra. Kalau mau dapat kebaikan yang sempurna, maka memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah sesuatu yang sempurna juga. Wa ma ma'na sempurna? Mimma tuhibbun. Apa yang kita senengin. Saya kasih contoh Pak. Ada misalnya sedekah Jumat, makanan sama minuman misalnya. Jangan sedekah makanan Pak. Kalau makanan yang kita sedekahkan kita aja nggak doyan. Ini jelas apa enggak nih Pak? Ini ngangguknya kayak jelas apa ngantuk nih? Ini kata ayatnya nih Pak. Ini bukan kewajiban. Ini antara yang baik sama lebih baik. Karena kalau masalah wajib nanti jawabannya begini nih. Yang penting sedekah Pak Ustadz. Ini kalau udah pakai kalimat yang penting nih repot Pak. Sholat Mas ke masjid. Yang penting kan sholat Pak Ustadz. Kosong masjidnya. Sedekah Pak. Yang penting Mas saya niat Ustadz. Semua juga kalau niat bubar agama nih Pak. Kalau cuma niat. Karena maknanya salah dalam memahami. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau sempurna dengan kebaikan, lan tanalul birra,
nggak akan mendapat kesempurnaan kebaikan. Kalau kita mau bermanfaat sama orang, mau ngasih sesuatu, mimma tuhibbun, lihat dulu yang mau kita kasih ini kita doyan apa enggak. Contohnya berkah Jumat, ngasih nasi kotak Pak, ngasih makanan, mau sedekah sama orang lain, kita doyan apa enggak sama makanan ini. Misalnya Pak, doyannya Bapak rendang, ya sedekahnya rendang Pak. Oh ini saya, orang lain yang nerima senang. Kalau sedekahnya tempe, tahu, sayur asem Pak, Bapak nggak doyan, dikasihin ke orang lain, itu sayur asem udah nggak asem Pak. Karena kitanya sendiri nggak doyan. Itu makna sedekah yang terbaik seperti itu Pak. Kalau misalnya Bapak senengnya kemudian makanan yang enak menurut yang sedekah nih Pak. Saya seneng Ustadz sama sate, sedekah sate. Saya seneng Ustadz sama rendang, sedekah rendang. Maka ini yang sempurna. Maka kemudian kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau mau ngasih sesuatu, ngasih yang terbaik. Kita ada guru-guru Pak, ada ustadz-ustadznya. Mau sedekah, mau ngasih hadiah sarung sama ustadz-ustadznya. Ini sarung, waktu Bapak mau ngasih ke ustadznya, Bapak seneng nggak pakai sarung ini? Kalau Bapak seneng, sedekahin ke para ustadz ini, biar ustadznya juga make. Kadang sarung Pak, ya Rob, kita pakai lecek nggak balik lagi Pak. Ada sarung yang ya Allah kalau lecek tuh Pak, kalau kita ruku, sujud, kita bangun, dia bisa langsung rapi sendiri Pak. Ada yang kalau udah lecek nggak balik lagi, jadi kalau selesai sholat ngeriput gitu Pak. Diliatin sama orang, Masya Allah Pak, ini sarung sama muka nggak jauh beda. Makanya ini yang harus dilihat. Ini mohon maaf, ini bukan masalah halal atau haram. Berarti nggak boleh Ustadz. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Dalilnya tidak mengatakan tidak boleh. Yang afdol tuh gini Pak. Ini air Pak. Ditaruh di sini, ini yang afdol. Ditaruh di sini Ustadz, boleh, nggak apa-apa. Cuman nggak afdol. Kalau kesenggol nanti Ustadznya nggak minum. Kasihan Pak. Udah mana air putih. Kasihan, nggak apa-apa. Ini udah 3 gelas nih, 1, 2, 3. Ini yang belum saya buka Pak. Saya cek dulu ya Pak. Ya dulu. Alhamdulillah, teh. Katanya kalau udah ada minuman di depan suruh diminum Pak. Dan awal minumnya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak silakan tehnya kalau ada diminum Pak. Nggak ada Ustadz air. Iya Bapak bukan Ustadz. Nah maka kemudian diingatkan oleh Allah, lan tanalul birra, artinya dari sisi keafdoliyahan, bukan masalah halal haramnya, tapi masalah antara baik dan lebih baik. Oh lebih baik mau kasih kepada orang lain, maka kemudian kita lihat, ini ada anak kecil Pak, kita mau jajanin nih. Oh ada anak yatim nih Pak. Kalau kita ketemu sama anak yatim Pak di warung, tiba-tiba anak yatim gini, kita sudah ada nih Pak, beli, Bapak ngeliat nih. Jangan cuma gini doang Pak. Beli apa Dek? Beli es. Oh iya, awas ya nanti batuk. Nasehatinnya gitu doang Pak. Ini orang yang model begini sambar geledek Pak. Kalau ada anak yatim di warung, Bapak tahu, Bapak kenal, terus mau beli apa, kita tanya, mau beli apa Nak? Mau beli es. Sini nih, biar Bapak aja yang beliin. Dah sana nih ambil esnya 2, 1 lagi buat adiknya. Itu yang bagus Pak. Ini anak yatim di interview kayak orang mau kerja. Beli apa Nak? Beli es. Iya ntar sakit loh. Dari jangan beli es. Udah disuruh jangan beli es, nggak dijajanin. Ini orang model kayak begini kalau belum meninggal jangan dikubur Pak. Bantu kita, ada rasa kita nih. Oh kalau kita seneng ngejajanin anak seperti ini, jajani ini juga buat anak-anak yatim itu. Kasih Pak anak yatim itu. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, Ustadz, terus misalnya kadang-kadang Pak, ada makanan kita banyak di rumah, lalu kemudian gak habis daripada mubazir Ustadz. Betul ya? Kita kasih ini sama tetangga, bagaimana ya Ustadz? Tapi ini makanan kita juga sendiri udah gak doyan.
Maka para ulama mengajarkan ziyadatu zid bisyai'in ma yuhibb. Maka tambahkan dengan sesuatu yang bisa kita senengin. Contoh Pak, ini ada nasi, ini bekas kemudian kendurian selamatan, nggak ada yang makan, sudah pada makan. Kita mau kasihin ke depan, ke yang jaga di Siskamling misalnya, yang biasa muter ngejaga. Tapi ini kita sendiri nggak doyan. Apa kita tambahin Pak? Tambahin Pak, beliin kopinya. Tambahin Pak, beliin tehnya. Tambahin kasih uangnya. Jadi ada sesuatu yang kita nggak suka tapi ditambahin sama sesuatu. Masuklah kategori lantana lul birra. Jadi sempurna apa yang kemudian kita lihat cara Islam itu mengajarkan kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar memberi, tapi memberi dengan yang sempurna. Wa ma ma'na sempurna mimma tuhibbun. Yang kita juga suka, yang kita juga sukai. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita Pak, biar ini kemudian juga menjadi nasihat buat kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sampaikan, berulang kita menyebut kalimat ini. Innamal a'malu binniyat. Berulang-ulang. Kalau cuma begini Pak, yang penting niatnya saja dulu. Ini kalimat ada benernya, banyakan salahnya Pak. Kadang-kadang kita bersembunyi dengan kalimat ini. Mas, ayo ngapa? Ikut pengajian, sholat di masjid Pak Ustadz. Yang penting saya udah niat dulu dah. Ini kalimat ini dari 2018 Pak. Niat mulu, nggak nyampe-nyampe tapi di masjid. Yang penting niat, bersembunyi sama niat. Mas, saya tuh Pak Ustadz udah niat banget pengen tahajud. Iya, bisa. Loh Ustadz, jangankan tahajudnya, subuhnya kelewat. Oh ini bukan niat berarti. Itu namanya subuh sama duha dijamak Pak. Maka niat itu gimana? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Baru didapati pahala niat bukan dari lisannya Pak. Bukan saya niat banget Pak Ustadz pengen ngasih anak yatim. Dicatat pahalanya kalau masuk tahapan yang kedua nih Pak. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kalau ada ikhtiarnya, meskipun wahwa amalul qalil, meskipun amal kecil, itu baru tercatat niat itu Pak. Bukan cuma sekedar ya bismillah sih Pak Ustadz, saya niat banget ini pengen banget silaturahim ke pondoknya Pak Ustadz. Dicatat, entar dulu Pak, belum. Sampai ada muqtarinan bi fi'lihi Pak. Berarti kalau mau sholat tahajud, niat mau sholat bismillah nih besok mau tahajud. Lalu Bapak ambil handphonenya, pasang alarmnya Pak. Jam 3.00, jam 3.15, jam 3.30, 3.45, 4.00. Disetel 6 alarm, nggak bangun juga. Baru dapat pahala. Apa pahalanya? Karena bisa ngebangunin tetangga. 6 alarm Pak. Itu kupingnya curek Pak. Tetangga yang bangun, kata tetangga, alhamdulillah alarm sebelah bangun. Jadi niat itu baru dicatat oleh Allah Jalla Jalaluhu kalau sudah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Muqtarinan bi fi'lihi. Niat banget ya Allah, kalau sehat pengen ngasih banget 40 anak yatim nih pengen ngasih makanan. Tapi sekarang adanya satu, bismillah satu dulu. Dapat Pak pahala 40. Allah udah catat ini. Kok bisa kayak gitu Ustaz? Karena sudah ada muqtarinan bi fi'lihi. Udah ada ikhtiarnya dulu meskipun kecil. Saya niat banget Ustaz pengen haji. Tapi kan haji nunggunya lama nih Pak Ustaz. Bisa 20 tahun, 30 tahun. Jadi saya bisa berangkat haji sama malaikat mungkar nakir ini Pak Ustaz. Ini orang Pak ngeselin banget ya Pak. Masya Allah. Boleh kayak begitu Ustaz, dapat pahala aja. Yang penting saya udah niat. Tar dulu Pak, ini bukan yang penting. Yang penting Bapak niat, tapi harus muqtarinan bi fi'lihi. Ada nggak ikhtiarnya Usana? Bismillah nih Ustaz, saya udah nyelengin ini tabungan Pak Ustaz. Setiap hari saya masukin 1000, Masya Allah. Kira-kira nyampe nggak Pak Ustaz? Untuk menghiburnya kan kita bilang sampai Bu, insya Allah.
Ya kan nggak tahu Pak, sampai Jeddah apa sampai Cakung nggak tahu. Tapi karena dia sudah usaha ikhtiar 1000, bismillah. Andai pun nggak nyampe usianya, Allah catat dapat pahala haji apa enggak? Catat Pak. Tapi kalau cuma saya niat, udah nabung Pak, belum. Nyelengin, belum. Terus apa? Yang penting niat. Udah ini Pak. Allah diatur sama dia Pak. Maka kemudian kalau ada kalimat yang penting niat itu belum selesai sampai di lisan. Harus muqtarinan bi fi'lihi. Jadi kalau nanti di masjid ada renovasi tempat wudhu, ya Allah niat banget pengen bantu. Pak Ustadz saya niat banget pengen bantu tapi belum bisa banyak, saya sumbang dulu 50.000. Allah catat tuh Pak. Tapi saya mau niatnya tuh yang lebih besar dari ini Pak Ustadz. Boleh, tapi ada dulu yang dikeluarin. Itu baru namanya niat. Dalilnya Ustaz, innamal a'malu binniyat. Tafsirnya, qabulil a'malis salihah idza kanatin niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Sah atau tidaknya satu amal maka bergantung bagaimana niatnya. Sah atau tidaknya niat bergantung bagaimana muqtarinan bi fi'lihinya, bagaimana kemudian implementasinya. Implementasi itu tinggi banget bahasanya. Prakteknya, ikhtiarnya ada atau enggak. Maka kalau ini sudah dibuat, maka kita dapat ganjaran kebaikan daripada hal tersebut. Ntar malam ada taklim nih di masjid ba'dal maghrib. Hadir bismillah, niat mau hadir. Bilang sama istri Pak, nih nanti tolong ingetin. Ba'da maghrib, ba'da isya ada taklim. Itu udah niat Pak. Dan udah ngomong sama istri. Terus sama istri diingetin. Tapi kan nanti ba'da isya ada leg kedua Indonesia Thailand. Astagfirullah. Pilih mana, taklim apa nonton bola? Nonton bola aja, yang penting udah niat. Yang dapat pahala yang dapat pahala yang timnas lah. Maka kemudian kalau sudah niat tapi sudah muqtarinan bi fi'lihi, Allah catat. Allah catat Pak. Sehingga kemudian jangan berselimut kita bersembunyi di dalam niat. Padahal kita malas. Kita sering berulang mengatakan, Allah tahu niat saya Pak Ustadz. Allah lebih tahu kalau Bapak malas. Allah juga ngerti. Jadi jangan bersembunyi sama niat. Saya udah niat banget Pak Ustadz, pengen banget ikut ngaji sama Pak Ustadz. Saya kalau ketemu sama orang saya pengen getok yang kayak gini Pak. Saya Pak Ustadz udah niat banget pengen ngafalin Quran bareng sama Ustadz di pesantren, Masya Allah. Nggak ketemu tapi Pak, bulan depan ketemu lagi Pak Ustadz, saya udah niat banget. 3 bulan lagi ketemu lagi, saya udah niat, saya pengen siram Pak. Niat mulu. Kapan Allahu Akbarnya? Sama kayak kita Pak, usolli fardhu subhi. Ragu lagi, usolli fardhu. Allah. Akan ada orang yang sholat begitu ya Pak. Allah. Di sini nggak ada. Karena udah selesai sholat. Tadi sebelumnya baru. Orang kalau cuma usolli Allah, udah dicatat sholat atau belum? Belum Pak, sampai Allahu Akbar. Makanya orang kalau dalam ibadah 3 hal tolong diingat Pak. Kalau kita sholat ibadah apa saja nih selain sholat, ma yatakawwan wa ma yata'awwad minal ibadah, yang masuk kategorinya ibadah, lalu ragu-ragu sebelum pelaksanaannya, hilangkan keraguannya dulu Pak. Jangan ibadah dulu. La yaqbalullaha ibadatal abdi fi syak. Allah enggak terima ibadah yang masih ragu-ragu. Jangan Pak. Misalnya Pak, ini mau sholat nih, udah wudu apa belum? Belum wudu apa udah? Udah apa belum? Ini ribet orang begini Pak. Maka yakinin dulu, udah apa belum? Udah wudu apa belum? Belum, berarti wudu. Kalau yakinnya udah, berarti udah. Cari dulu Pak, ingat dulu, yakinin. Jangan sampai kemudian kita ragu dalam melaksanaan itu. Batal atau enggak? Oh enggak. Gimana enggak batal Pak?
Orang sama istri udah bercanda, udah peluk-pelukan, udah guling-gulingan, nggak batal. Kita ngelihat dulu nih, kalau amal ibadah mau dilakukan, kalau ragu-ragu jangan dikerjakan dulu. Tunggu sampai kita yakin, atau cari Pak hal-hal lain yang membuat kita yakin sudah sampai da'ma yuribuka, udah kita bisa ninggalin keraguan sampai ke yakin. Kalau dalam pertengahan ibadah kita ragu, ada ilmu fikihnya. Kalau sholat kita ragu, sholat maghrib ini 3 apa 2, 3 apa 2, ambilnya yang mana? Yang 2, yang sedikit. Tapi kalau makan gorengan ini 3 apa 10, ambilnya yang mana? Yang 3 Pak Ustaz. Makan gorengan senampan habis, bilangnya 3 apa 10 ya Mbak? 3. Orang udah habis senampan ini. Ini namanya ilmu fikihnya pakai. Tapi kalau sudah selesai Pak, muncul keraguan, apa yang harus kita lakukan? Maka tinggalkan keraguannya. Udah selesai sholat Pak, Assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai kan ya? Assalamualaikum warahmatullah. Setan masuk Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata setan, ulang lagi sholatnya. Tadi Fatihahnya belum kebaca tuh. Tadi pas waktu tahiyat lupa baca sholawatnya tuh. Ini udah selesai sholat Pak, nggak usah diulang. Itu namanya gangguan dari setan. Karena kalau diturutin Pak, Bapak nggak akan keluar sholat duhur sampai asar tuh Pak. Selesai. Sama kayak udah mandi besar. Kalau udah selesai mandi besar, tiba-tiba ragu. Kira-kira tadi di kuping udah kena air apa belum ya? Mandi lagi. Ini gara-gara orang begini air di cakung habis Pak. Mandi lagi, mandi lagi. Udah wudhu, tadi nih siku kena apa enggak ya? Ulang lagi. Siku kanan udah kena, siku kiri ragu, dengkul kanan ragu. Lagian juga nggak ada wudhu sampai dengkul Pak. Maka kemudian tolong diingat-ingat, kalau ragu sebelumnya jangan lakukan ibadah dulu sampai ya yakin. Kalau kemudian kita ragu di tengah-tengah, pakai ilmu fikihnya yang ditetapkan. Kalau kemudian kita ragu setelahnya, setelah sholat, setelah wudhu, ragu kita di dalam kemudian ibadah yang kita lakukan, jangan diulang. Percis banget dengan takbir Pak. Kalau sudah Allah, takbir itu rukunnya apa? Udah bunyi Allah, sudah bunyi akbar, jangan diulang. Allahu akbar, ulang lagi. Allahu akbar. Pak, sholat kita punya sholat, rukunnya takbiratul ihram, Allahu akbar. Udah Pak, Allahu akbar. Nggak usah di Allahu akbar. Itu makmumnya lama, lama banget imam nih ya. Sudah Pak, diyakinin Allahu akbar, asal bunyinya benar. Andai salah satu rukun ini hilang, takbiratul ihramnya, kalau kita ngaji Safinah kitab kecil deh Pak, batal kita takbiratul ihramnya. Misalnya hilang Pak, Allahu akbar, nggak ada barnya Pak, batal. Atau bacaannya Allahu akbar juga nggak ada Pak, hu akbar, kecuali udah dari sananya. Udah dari sononya Pak. Ada orang, misalkan saya kasih contoh Pak, ada orang bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada orang baca nggak bisa pakai ain, sah nggak jadi imam Pak? Sah, asal makmumnya juga ngalamin Pak. Emang kampungnya namanya kampung ngalamin? Sah, bener sah Pak. Asal makmumnya semuanya juga ngomongnya ngalamin, dia paling bagus, sah. Ini kampung bener-bener Pak. Sah. Kenapa sebabnya? Ya dia udah yang paling bagus di antara yang bagus itu. Jadi kalau kemudian kita mau ibadah kepada Allah, cek dulu Pak. Kalau ragu sebelum mulai ibadah, jangan kerjain sampai ketemu titik ya yakin. Dah, ini udah yakinan. Yang kedua, kemudian kalau kita di tengah-tengah, pakai ilmunya.
nanti para asatid yang sering menyampaikan rutin ilmu fikih. Kalau ini kan sebulan sekali Pak, udah ganti lagi. Kita baru ketemu sekarang, mulai ingat sama saya, bulan depan mulai lupa lagi. Lihat ini siapa lagi, ketemu diliatin dulu saya. Ada yang dari tadi ngeliatin saya dari awal sampai akhir aja. Ini siapa ya, dibilang ustadz bukan, dibilang bukan ustadz. Maka kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut innamal a'malu binniyat, amal tersebut tergantung bagaimana niat. Niat dicatat pahalanya kalau ada muqtarinan bifi'lihi. Maka Pak, setiap kali mengucap kalimat saya niat banget, tolong jangan berhenti di kalimat itu, lanjutkan dengan sesuatu meskipun amalan itu kecil. Amalan itu kecil. Bismillah, saya niat banget pengen bisa tahajud, berarti pasang alarm. Niat banget pengen sholat duha, berarti kita sudah ada ikhtiarnya. Saya niat banget Pak Ustadz, bismillah nih, niat banget pengen sedekah ke masjid kalau sudah dapat gaji pertama. Ini harus dibenahi Pak. Nih teman-teman yang kemudian remaja-remaja yang belum punya kerjaan, mudah-mudahan Allah kasih kerjaan. Tadi MC-nya tuh Ustadz ngasih tahu Pak depan saya, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, dia ngangkat doanya udah begini Pak, amin. Terus dia nengok sebelahnya senyum-senyum gitu. Ya Allah, ini ketahuan banget lu jomblo banget ya. Depan saya banget nih Pak anak muda ini. Mudah-mudahan yang belum ada jodohnya, dia sampai merem Pak. Terus dia nengok temennya, kita sama-sama jomblo sob. Ya Allah, kasihan banget nih berdua nih, Insya Allah. Kita doain nih Pak yang jomblo-jomblo nih Pak. Doanya udah sedih banget tadi Pak. Masya Allah. Emang nggak ada Pak anak-anak ibu-ibu yang punya anak perawan buat orang-orang ini ya Pak? Insya Allah, ganteng-ganteng banget segini. 1, 2, 3, 4 Pak. Ibu-ibu yang punya anak perawan 4 nih. Ini udah bener Pak. Kalau pengen cari jodoh, ini nih yang datang subuh. Cuman susah yang nyari yang muda Pak. Ketemu kakek lagi. Saya juga kadang-kadang antara setuju nggak setuju. Udah Ustadz bilang, ibu-ibu kalau mau cari jodoh, cari yang sholat subuhnya di awal waktu. Ditungguin kakek somat yang datang, kakek mani yang datang. Masya Allah, yang muda-muda belakangan ntar, Masya Allah. Nih ada, ntar saya bantuin ya. Tapi saya minta 10%, jangan lupa. Maka kemudian Rasul SAW ingatkan kepada kita Pak, innamal a'malu binniyat, maka sah atau tidaknya pekerjaan bergantung sama niat. Niat itu menjadi sah bergantung bagaimana kemudian muqtarinan bi fi'lihi, ikhtiarnya kita, meskipun dengan amal yang qalil, meskipun dengan amal yang kecil. Oleh karena itu berpengaruh juga tadi yang tadi saya sebutkan. Nih teman-teman yang muda yang tadi kita bahas Pak, jangan taruh amal soleh itu di belakang Pak. Nazar itu di belakang. Kalau saya punya pekerjaan, saya mau gaji pertama saya mau ngasih ke anak yatim, ini ngasih dulu apa kerja dulu Pak? Kerja dulu. Cuman orang yang berdoa ini kan belum punya pekerjaan Pak, apalagi ngomong dulu lagi sama anak yatim. Nah, nanti kalau abang udah punya gajian mau kasih ke lu buat jajan. Terus si anak yatim bilang, abang sekarang udah kerja? Belum. Pret lah bang. Belum kerja aja udah nggak usah ngomong. Kalau belum ada duitnya abang nggak usah ngomong gitu lah. Sama kayak kita, Pak Ustadz, saya mau bantuin nih pembangunan pesantrennya Ustadz. Ntar ya Pak Ustadz kalau saya ada rezeki. Alah, sekarang udah ada Pak? Belum. Ngomongnya nanti aja. Kalau Bapak udah ada. Kalau enggak kan antara kita ngarep-ngarep kan. Itu namanya nazar. Buruk nazar tuh Pak. Buruk dalam artian ada yang lebih baik daripada nazar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ada yang lawannya nazar. Nih anak-anak muda, namanya wasilah.
Tawassul kalau kita, Bapak kalau ngaji kita baca Yasin, kan ada tawassul ya. Tawassul di depan apa di belakang? Depan. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad, summa ila hadrati, summa ila ruhi. Itu di depan. Al-hadrat, al-hadrat. Nanti kalau dalam kajian tasawuf dibahas makna hadrat. Itu ditaruhnya di depan. Al-wasilah itu adalah jalan perantara menuju kebaikan itu. Caranya bagaimana? Dibalik. Amal solehnya di depan. Ketemu sama anak yatim. Nah sini, ini ada duit 10.000, jajan di warung nih. Dah, tapi jangan jajan yang bener ya. Pakai beli makanan, beli minuman. Doain abang, biar abang punya pekerjaan. Didoain gak nih Pak sama anak yatim Pak? Didoain. Udah dikasih duitnya belum? Dikasih. Nanti kalau abang ada rezeki yang lebih, baru abang kasih lagi. Didoain sama anak yatim ini, dapat dia. Duitnya udah duluan. Didoain nggak? Didoain, nggak dipretin Pak. Tapi kalau cuma doain abang ya, bulan depan kalau abang ada gaji, ada uang, abang kasih kamu 100.000. Sekarang ada nggak Bang? Nggak ada, pret. Buat apa dapat dengerin janji-janji? Apa bedanya Bapak sama? Maka kemudian ini dimaksud, ditaruh di depan. Ini bel masuk sekolah ya. Maka kemudian ditaruh di depan, sama Pak, sama kayak kita juga sama. Ketika kita ada hajat sesuatu, jangan ditaruh di nazar. Pak Ustadz, saya nazar kalau anak saya masuk kuliah negeri ini, anak saya lulus bisa berangkat sekolah ke Mesir nih, anak saya kemudian ketemu sama jodohnya nih, Pak Ustadz, saya mau datang ke tempatnya Pak Ustadz, saya mau sedekah ke santrinya Pak Ustadz. Misalnya, kan sedekahnya nanti Pak, belum. Gimana? Dibalik. Datang ke masjid, Ustadz, saya sedekah nih ke masjidnya Pak Ustadz. Ini ada 100.000, saya titip sedekahnya. Doain anak saya Pak Ustadz, belum dapat jodohnya. Tuh anak saya yang duduknya depannya Ustadz banget. Tolong Pak Ustadz. Ini biasanya kalau gini jodohnya cepet nih Pak. Maka kemudian dikasih duluan. Itu namanya disebut dengan tawassul, disebut dengan wasilah. Ditaruh di depan Pak. Kalau Bapak kemudian belum bisa, jangan ngomong di depan orangnya. Udah tahan aja dalam diri sendiri. Tapi itu kurang pas Pak. Jadi misalnya Bapak niat mau sedekah 40 anak yatim, maka sedekah aja dulu ke 1 anak yatim. Lalu minta doanya. Kalau nggak mampu 1 anak yatim, separuh anak yatim Pak. Tahu separuh anak yatim Pak? Separuh yatim, belum terlalu yatim, baru pengen meninggal bapaknya. Kita sedekah nih buat anak ini. Kenapa? Ini separuh yatim. Kok bisa tahu? Bapaknya udah sakit-sakitan ini. Ini udah nggak boleh Pak begini. Maka ini yang kemudian dimaksud. Kalau kemudian ada kebaikan, jadi kalau saya mau simpulkan, maka kebaikan ini Pak, amal soleh ini bisa diterima bergantung betul atau tidaknya niatnya. Niat ini Pak menjadi sah, menjadi pahala kita didapat kalau muqtarinan bifi'li. Yang ketiga, jangan taruh kebaikan niat kita di belakang namanya nazar, tapi jadikan kebaikan kita, niatinnya, kebaikannya diletakkan di depan sebagai bentuk wasilah, sebagai bentuk tawassul. Kalau narasinya yang paling gampang kalau kita namanya pancingan Pak. Walaupun kurang pas sih, tapi ini narasi lah, istilah saja. Ditaruhnya di depan. Bismillah nih. Kalau yang dagang Pak, insya Allah kalau dagang ini laku, mau sedekah ke kotak amal masjid. Ini salah nggak nih Pak Ustadz? Nggak salah, tapi kurang bagus Pak. Yang bagus sebelum berangkat ke dagangan, mampir dulu masukin kotak amal masjid. Begitu yang benar Pak. Udah. Besok kalau berangkat dagang mampir dulu ke kotak amal, taruh Pak. Meskipun cuma 5.000, 10.000, bismillah ya Rob. Mudah-mudahan Allah kasih berkah. Besok begitu lagi Pak. Terus. Jadi laku nggak laku dagangannya tetap sedekah. Karena kalau menggunakan kalimat nanti kalau dagangan ini laku, saya mau sedekah ke masjid. Kalau nggak laku, nggak sedekah dong. Apalagi ngomong dulu lagi ya sama ustadznya. Ustadz, doain dagangan laku, kalau laku saya sedekah, kalau saya ustadznya pret. Kenapa? Kelamaan nungguin ente laku, dia bilang.
Sedekah aja sekarang dulu bos, 5.000 kek, 2.000 kek, 10.000. Mudah-mudahan nanti Allah berikan yang berkah yang lebih. Nah itu yang dimaksud. Nah maka dari al-hadithul awalan ini, awal-awal dalam Riyadhus Shalihin ini kita diingatkan mengenai 3 hal ini. Saya ulang. Bagaimana kebaikan bergantung sama niat, niat bergantung sama muqtarinan bifi'lihi. Ada ikhtiar dulu meskipun kecil. Yang kedua, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jangan taruh di belakang tapi ditaruh di depan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah kuatkan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat. Saya pikir ini pengantar saya Ustadz. Kalau ada yang ingin berdiskusi silakan.